Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 3. Sudah berangkat keluar kota, meski hatinya sangat berat meninggalkan Alia yang kondisinya belum membaik juga. Didesak ke dokter, Alia tidak mau. Akhirnya Alfi menyerah dan pergi keluar kota. Setelah Alfi berangkat, Alia menelpon Arin, adiknya yang sudah pergi bekerja. "Rin, aku minta tolong saat pulang bekerja nanti belikan aku test pack 2 ya," pinta Alia. "Test pack? Untuk apa?" Nada terkejut terdengar dari suara Arin. "Aku rasa aku sedang hamil, Rin," lirih suara Alia. "Apa?" Arin nyaris berteriak saking kagetnya. "Tolong belikan ya, Rin," pinta Alia dengan nada memohon. Ya, semoga tidak benar Mbak Alia hamil. Kalau hamil, kalian tidak bisa bercerai bukan?" tanya Arin. "Iya," sahut Alia dengan nada lirih. "Nanti aku belikan," janji Arin. "Terima kasih, Rin. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Alia meletakkan ponsel di atas meja, ditatap dan diusap perutnya. Dipejamkan mata, ada rasa takut kalau ia benar hamil. Kalau ia hamil, ia tidak bisa cepat menggugat cerai Alfi. Ia harus menunggu sampai melahirkan dulu. Astagfirullahaladzim, kenapa aku harus takut? Jika aku benar hamil, itu adalah anugerah. Apa Mas Alfi akan senang jika aku benar hamil? Alia membaringkan tubuhnya yang terasa lemas, dipijit keningnya karena pusing yang mendera dan tubuh lemas yang terasa. Alia dan Arin menatap test pack yang dicelupkan ke dalam air seni Alia. Ketegangan tampak di wajah mereka berdua. 2 garis merah tampak nyata. "Alhamdulillah," gumam Arin. Alia menatap Arin. Teringat dengan keterkejutan Arin tadi siang yang berharap kakaknya tidak hamil. "Ini anugerah, Mbak." Arin tersenyum meski ia marah pada Alfi, tapi Arin tahu ia harus menguatkan kakaknya. "Kita beritahu ayah dan bunda ya, Mbak." "Ya," kepala Alia mengangguk pelan. Alia, Arin keluar dari dalam kamar Alia. Mereka menemui kedua orang tua mereka yang sedang menemani kedua cucunya menonton acara kesukaan kedua cucunya itu. "Bunda." Alia duduk di samping bundanya, Arin di samping ayahnya. Alia menyerahkan test pack yang sudah dicuci pada bundanya. "Apa ini?" Bunda Alia menatap benda di tangannya. "Siapa yang hamil?" Bunda Alia menatap Alia dan Arin bergantian. "Mbak Alia, Bunda." "Masa Arin?" jawab Arin dengan wajah cemberut. "Alhamdulillah." Kalau Alia hamil, dia tidak bisa cepat berpisah dari Alfi, gumam Bunda Alia seraya menatap test pack di tangannya. "Astagfirullahaladzim, Bunda. Anugerah jangan ditanggapi dengan pikiran negatif. Ayah yakin ini cara Allah untuk menyatukan Alia dan Alfi kembali. Alfi pantas mendapat maaf, pantas diberi kesempatan kedua. Dia hanya manusia biasa yang pastinya bisa hilaf juga." Ayah Alia menarik nafas. Selama ini dia sudah jadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Jika dia berada di jalan yang salah, kita wajib membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. "Lunakkan hatimu, Alia," pinta ayah Alia dengan suaranya yang selalu lembut. "Perselingkuhan itu hal yang sulit dimaafkan, Ayah, karena membuat cacat sebuah kepercayaan," sahut Arin. "Rumah tangga itu bagai biduk yang berlayar di laut luas. Laut yang harus ditaklukkan. Ada ombak, ada badai, ada angin kencang. Yakinlah jika semua rintangan bisa dihadapi, biduk pasti akan bisa berlabuh di pulau yang indah, pulau impian." Ayah Alia mengusap lembut kepala Arin. "Ini selingkuh, Ayah, tidak setia," seru Arin dengan nada berapi-api. "Cobaan di dalam rumah tangga bisa berupa apa saja, Arin. Alfi itu hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Yang Ayah lihat dan rasakan selama ini, dia sosok pekerja keras, sayang istri dan anak-anaknya, taat ibadah juga. Dia hanya sedang tersesat, tapi saat ini dia juga sudah menyadari kesalahannya." "Ayah ini kok bilang Mas Alfi terus sih?" gerutu Arin, wajahnya cemberut. "Ayah bukan membela, tapi hanya menyampaikan pandangan ayah saja. Di balik cobaan pasti ada hikmah tersimpan. Sebagai suami, mungkin saja selama ini Alfi ada kurang yang tidak sadari sebelumnya. Dengan peristiwa ini, ayah rasa dia bisa belajar untuk menjadi suami yang lebih baik lagi.
Lebih baik bagaimana, Ayah? Ya, mungkin saja selama ini dia belum bisa menghargai keberadaan istri di sampingnya. Hal itu baru terasa saat Alia tidak bersamanya, tidak ada yang melayaninya. Tidak bisa menghargai bagaimana, Ayah? Tanya Bunda Alia. Ya, mungkin saja selama ini dia menganggap pekerjaan istrinya di rumah itu biasa saja saat pekerjaan rumah tangga yang sering dikerjakan Alia. Coba dia kerjakan karena Alia tidak ada. Ternyata lebih susah dari pekerjaan di kantornya. Baru dia sadar betapa berharga istrinya, betapa susah apa yang harus dikerjakan seorang istri setiap harinya. Ayah keren, Arin bertepuk tangan, lalu memeluk lengan ayahnya. Alan dan Alin menoleh mendengar suara nyaring Arin, namun mereka kembali fokus ke layar televisi. Sebaiknya kamu ke dokter kandungan, Alia. Iya, Ayah. Malam ini aku antar, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kapan kamu akan memberitahu Alfi? Tanya Bunda. Setelah Mas Alfi pulang saja, jawab Alia. Apa kamu masih tetap ingin berpisah, Alia? Bunda, serahkan keputusan ini pada Alia. Meski ada waktu panjang untuk Alia berpikir dan memutuskan. Ayah percaya, kamu tahu apa yang terbaik untukmu juga anak-anakmu. Terima kasih, Ayah. Alia duduk di tepi ranjang. 3 hari lalu ia dan Arin ke dokter kandungan. Berdasar pemeriksaan, ia tengah hamil 4 minggu. Baru saja Alia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Saat ia mendengar suara ribut di luar, Alia mengenali suara Nanda meski baru 1 kali bertemu. Terdengar Nanda bersitegang dengan Arin. Suara mereka sama-sama nyaring. Nanda berteriak menyebut nama Alia, diikuti sumpah serapah yang terdengar jelas di telinga Alia. Nanda, tatapan Arin dan Nanda terarah pada Alia. Nanda ingin maju mendekati Alia tapi Arin menghalangi. Jangan sentuh kakakku. Arin mendorong bahu Nanda. Heh, di mana Mas Alfi kamu sembunyikan? Seru Nanda sambil menudingkan jarinya pada Alia. Memangnya Mas Alfi barang yang bisa disembunyikan? Arin menepis tangan Nanda yang menunjuk Alia. Dasar wanita munafik, sok tidak butuh suami, sok ingin berpisah. Ternyata apa? Kamu masih menginginkan Mas Alfi bukan? Mata Nanda melotot ke arah Alia. Silahkan duduk, Mbak Nanda, kita bicara dengan pikiran tenang. Aku tidak perlu bicara baik-baik dengan kamu. Maaf Mbak Nanda, andai benar saya menyembunyikan Mas Alfi. Salahnya di mana? Kami masih sah sebagai suami dan istri. Mas Alfi ayah dari anak-anak saya. Sedangkan Mbak Nanda siapa? Maaf, bagi Mbak Nanda, Mbak ini siapanya Mas Alfi? Punya hak apa? Mbak datang dan marah-marah di rumah ini. Suara Alia tetap lembut, namun ucapannya sangat tajam. Kamu jangan merendahkan saya ya. Kamu jangan menyinggung harga diri saya. Nanda kembali menunjuk-nunjuk Alia. Oh, saya kira seorang wanita penggoda suami orang terlahir tanpa harga diri. Atau punya harga diri, tapi dikesampingkan demi kebanggaan dan kebahagiaan semu. Dengan berani Alia menatap bola mata Nanda. Nanda ingin maju, bermaksud merenggut jilbab yang dipakai Alia. Arin tidak tinggal diam, ia menjadi tameng bagi kakaknya. Dasar tidak tahu malu. Sudah jelas Mas Alfi tidak mau lagi sama kamu. Kenapa masih memaksa? Seru Arin gusar. Tanya kakakmu, katanya dia sudah minta cerai. Katanya sudah mengikhlaskan Mas Alfi menikah denganku. Lalu kenapa sekarang dia menyalahi ucapannya sendiri? Di mana harga dirimu Alia? Di mana? Jilbab dan gamis yang kamu kenakan hanya kedok untuk menutupi kemunafikan. Nanda kembali menuding Alia dengan telunjuknya. Hei, dengar ya, sang penggoda suami orang, janda kegatelan. Bukan Mbak Alia yang ingin kembali, tapi Mas Alfi yang tidak mau melepasnya. Kamu tidak tahu malu. Mas Alfi sudah tidak ingin ada hubungan denganmu, tapi kamu terus mengejar. Kenapa? Ganti Arin yang menudingkan telunjuk tepat di depan hidung Nanda. Jangan ikut campur, ini urusanku dengan Alia. Mata Nanda melotot ke arah Arin. Oh, aku tahu. Kehilangan Mas Alfi sama artinya kamu kehilangan tambang emas bukan? Tidak bisa makan enak di restoran lagi. Tidak bisa beli skincare dan alat kosmetik mahal lagi. Lihat wajahmu, terlihat dipenuhi jerawat sekarang. Tidak lagi punya uang buat perawatan ya. Makanya hidup itu seadanya, tak perlu pamer kalau bukan milikmu sendiri. Ucap Arin berapi-api. Sebaiknya Mbak Nanda pergi, asal Mbak tahu saya tidak menyembunyikan Mas Alfi. Seharusnya Mbak Nanda tahu Mas Alfi kemana. Bukannya kalian punya hubungan kerja juga.
ujar Alia dengan suara bernada lembut. Gara-gara kamu, aku akan dipindah ke cabang perusahaan di daerah lain. Kok gara-gara saya? Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi itu lebih baik saya rasa daripada Mbak dipecat. Lagi pula, Mbak bisa menghubungi Mas Alfi. Tanya sendiri sekarang dia di mana. Tidak perlu datang ke sini membuang energi. Dia memblokir semuanya. Nah, itu artinya Mas Alfi tidak ingin ada hubungan dengan Mbak lagi. Kenapa Mbak memaksakan diri? Mbak masih muda. Bisa mencari yang lebih baik dari Mas Alfi. Cari yang bukan milik orang tentunya. Kamu jangan mencoba ingin mengatur hidupku ya. Alia tersenyum, menanggapi kemarahan Nanda. Saya bukan siapa-siapa Mbak. Tidak mungkin saya ingin mengatur hidup Mbak Nanda. Yang saya ucapkan hanya saran saja. Ingat Mbak, karma itu ada. Hari ini Mbak menggoda suami orang. Mungkin besok suami Mbak atau suami anak Mbak yang digoda wanita lain. Berhenti dan sesali yang salah Mbak. Maaf, saya hanya mengingatkan. Banyak bicara kamu Alia, dasar wanita munafik. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mas Alfi yang Mbak Nanda cari tidak ada di sini. Silahkan Mbak pergi dari sini. Katakan dulu, Mas Alfi di mana? Maaf, saya punya hak untuk tidak menjawab. Silahkan Mbak Nanda pergi. Cukup sudah keributan yang Mbak Nanda buat di rumah ini. So alim, dasar munafik. Nanda berbalik lalu melangkah pergi. Sana, jangan kembali lagi ke sini ya. Seru Arin mengejek Nanda. Nanda berbalik mata melotot ke arah Arin. Awas copot bola matanya Mbak, seru Arin seraya tertawa. Awas kamu ya, ancam Nanda sebelum masuk ke dalam mobilnya. Dit, kredit, Arin tergelak tawa. Alia hanya tersenyum seraya menggelengkan kepala sambil menatap kepergian Nanda dengan mobilnya. Hari ini ada sesak yang terasa terangkat dari dalam hatinya. Ia juga tak paham karena apa. Arin menatap Alia. Istirahat lagi Mbak. Apapun yang sudah terjadi tadi, apapun yang dikatakan wanita penggoda tadi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mbak harus selalu gembira, bahagia demi si kecil yang di sini. Arin menempelkan telapak tangan di atas perut Alia. Terima kasih Arin, kamu adik yang sangat baik. Tidak usah berterima kasih Mbak, itulah gunanya keluarga. Harus selalu ada di dalam suka dan duka. Iya, untung ayah, bunda, dan 2 bocah sedang tidak ada. Jadi aku bebas mengejek si Nanda Miruk itu. Miruk? Minta digaruk? Arin tertawa lepas, tanda hatinya puas. Selama ini ia ingin sekali melabrak Nanda. Tapi Alia melarangnya. Hari ini apa yang selama ini dipendam bisa ia muntahkan. Ada-ada saja kamu ini Rin. Memang apanya Nanda yang minta digaruk? Itunya lah. Kalau tidak gatal, tidak akan menggoda asal. Masih banyak pria bebas yang sudah mapan. Kenapa harus menggoda yang sudah memiliki pasangan? Mungkin kepuasannya beda, Rin. Kepuasan apanya? Yang sudah beristri, sudah berpengalaman begitu ya? Masih banyak duda yang bisa digoda. Entahlah. Aku mau ke kamar dulu meladeni Nanda. Ternyata butuh energi juga. Ya, istirahat saja Mbak. Lupakan apa yang baru saja terjadi. Terima kasih, Rin. Sementara itu, selama di luar kota, Alfi setiap hari menghubungi Alia. Perhatian yang ia berikan lebih dari sebelumnya, selalu mengingatkan Alia untuk makan. Hal yang dulu selalu Alia lakukan saat mereka berjauhan. Alia belum memberitahu Alfi tentang kehamilannya. Ia ingin menunggu Alfi pulang dari kota. Nanda tidak muncul lagi di rumah mereka. Setelah hari itu, Alia merasa lega. Karena berkonfrontasi secara terbuka, bukan hal yang ia sukai. Pagi Minggu, Alia dan kedua orang tuanya duduk menonton televisi. Setelah sarapan, sedang kedua anaknya dibawa Arin dan calon suaminya pergi jalan-jalan. Kapan Alfi pulang, Li? Tanya ayah Alia. 4 hari lagi, ayah. Segera beritahu dia kalau kamu hamil saat dia datang. Dia berhak tahu karena itu anaknya. Iya, ayah. Li, lihat, itu kok seperti Nanda ya? Ibu Alia menunjuk ke layar televisi. Tayangan tentang seorang suami yang berselingkuh. Istri si pria berusaha mengingatkan sang selingkuhan agar menjauhi suaminya. Yang terjadi kemudian, sang selingkuhan menganiaya istri sah si pria. Sehingga sang istri melaporkan kejadian penganiayaan terhadap dirinya ke kantor polisi dengan bukti visum dari rumah sakit. Juga dengan membawa beberapa saksi. Bukan barangkali Bun, kita baru sekali bertemu si Nanda itu, sahut ayah Alia. Inisialnya N. NN, bisa saja Nani, Nini, Bunda.
perasaan bunda itu memang Nanda. Kalau benar itu Nanda, dia ternyata tidak tobat juga. Alia dan ayahnya menatap lekat ke layar kaca. Sosok wanita berinisial NN dengan memakai baju tahanan itu. Memang tidak terlihat wajahnya karena tertutup masker. Namun apa yang Alia rasa sama dengan yang dirasakan ibunya kalau wanita itu adalah Nanda. Saat diminta bicara, suara si wanita benar-benar mirip suara Nanda meski tertutup masker dan bicara dalam nada. Suaranya mirip juga, ujar ibu Alia. Suara ponsel Alia yang berada di dalam kamar mengalihkan fokus mereka. Alia bangkit dari duduk lalu beranjak ke kamar untuk mengambil ponselnya. Assalamualaikum Rin, sapa Alia setelah melihat nama si penelpon di layar ponselnya. Ternyata Arin adiknya. Waalaikumsalam. Mbak, coba deh buka televisi. Ada apa? Nanda ditangkap polisi. Nanda? Jadi yang menganiaya istri selingkuhannya itu Nanda? Mbak sudah lihat? Iya, baru saja. Kamu yakin itu Nanda, Rin? Iya, Mbak. Istri selingkuhan Nanda itu kakaknya Putri temanku. Mbak tahu Putri kan? Aku dapat kabar ini dari dia. Aku dan dia pernah melihat Nanda dan Mas Alfi. Aku cerita kalau Nanda itu selingkuhan Mas Alfi. Jadi benar Nanda? Iya, biar kapok dia. Jadi orang kok tidak sadar sudah salah justru menambah kesalahan lagi. Dasar miruk, matre, ingin hidup enak. Tapi dari duit ngepet ke suami orang. Puas aku melihat dia pakai baju orange. Dia memang pantas masuk penjara. His, jangan benci begitu Rin. Benci sikap dan kelakuannya, tidak usah benci orangnya. Siapa tahu keluar penjara dia sudah tobat dan bisa memperbaiki sikap. Alia mengingatkan adiknya. Semoga saja begitu Mbak. Dia punya anak, lantas bagaimana anak-anaknya ya? Aduh Mbak, kok malah mikirin anak-anaknya si Miruk itu sih? Yang salah ibunya, anak-anaknya tidak. Kasihan mereka. Mereka masih punya ayah Mbak, mungkin ikut ayahnya. Semoga mereka tidak terlantarin. Amin. Sudah dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia meletakkan ponselnya di atas meja. Ia keluar kamar untuk kembali ke ruang tengah. Suara salam dari pintu depan membuat Alia urung duduk di sofa. Seperti suara Alfi, ujar ayah Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia meraih telapak tangan Alfi, dicium punggung tangan dan telapak tangan suaminya. Alfi memegang kepala Alia, dikecup puncak kepalanya. Alfi masuk dengan membawa kopernya. Apa semua baik-baik saja? Alhamdulillah. Anak-anak mana? Pergi jalan-jalan dengan Arin, ayah dan bunda, menonton televisi. Tiba di ruang tengah. Assalamualaikum ayah, bunda. Alfi mencium punggung tangan dan telapak tangan kedua mertuanya. Waalaikumsalam. Kata Alia 4 hari lagi baru pulang. Ayah Alia menatap koper yang dibawa Alfi. Alhamdulillah urusannya bisa cepat selesai ya. Jadi bisa cepat pulang. Alhamdulillah, istirahat dulu sana. Iya ya, aku permisi ke kamar dulu ya. Ayah, bunda. Pamit Alfi. Iya, orang tua Alia menjawab bersamaan. Alfi masuk ke dalam kamar. Alia yang datang dari dapur masuk ke dalam kamar dengan membawa segelas besar teh hangat dan pisang goreng yang masih panas buatan bibi. Minum dulu mas, kopernya biar aku yang bereskan. Alfi menatap Alia. Sikap Alia yang hangat seperti sebelum pengakuannya tentang Nanda kembali terasa. Saat ia pergi 10 hari lalu, sikap Alia masih dingin kepadanya. Meski mereka sudah tidur bersama, namun kali ini sikap Alia berbeda. Aku merindukanmu, lirih suara Alfi, karena was-was Alia akan marah. Alia yang baru saja membuka koper Alfi, memutar tubuh, ditatap bola mata Alfi. Alia bisa melihat kejujuran di sana. Alfi bergerak mendekat, jarak mereka semakin dekat. Alia mendongakkan wajah. Matanya lekat menatap bibir Alfi. Alfi meraih telapak tangan Alia, dipejamkan matanya lalu ia tempelkan telapak tangan Alia di pipinya. Kemudian ia kecup jemari Alia. Aku mohon beri aku kesempatan kedua. Beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku selama ini. Aku mohon. Mas baru tiba, sebaiknya ganti pakaian dulu, istirahat dulu. Alia menarik jemarinya dari genggaman Alfi. Ganti pakaian dulu mas. Alia meletakkan pakaian Alfi di atas ranjang. Alfi melepas pakaiannya. Ia tetap sabar menunggu Alia merespon permintaannya. Alfi mendekat, wajah Alia mendongak. Tatapan mereka saling memaku.
Wajah Alfi mendekat, mata Alia terpejam, bibir mereka bertemu dalam ciuman penuh kerinduan. Terbangun lebih dulu ditatap Alia yang berbaring dengan memeluk tubuhnya. Alfi senang karena sikap hangat Alia. Alia tak lagi dingin seperti sebelum ia tinggal pergi keluar kota. Apa yang sudah terjadi di atas ranjang tadi terasa kembali seperti saat mereka belum berkonflik. Saat Alfi di luar kota, masih setiap hari Alfi menghubungi via telepon atau video call. Ia jarang bicara langsung dengan Alia. Alfi hanya bicara dengan kedua anaknya, sehingga Alfi tidak menyangka kalau kepulangannya disambut Alia dengan sikap berbeda dari saat ia tinggalkan. Alfi bangun dari berbaring, lalu turun dari atas ranjang, ditutup dengan selimut tubuh Alia sebelum ia memungut pakaian mereka yang berserakan di atas lantai. Pakaian Alia ia letakkan di kursi Ria, sementara pakaiannya ia bawa masuk ke dalam kamar mandi. Alfi mandi dengan senyum tak lepas dari bibirnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai karena Alia belum mengatakan apapun tentang kesempatan yang ia minta. Namun sikap Alia kali ini membuat perasaannya berbunga-bunga. Alfi keluar dari kamar mandi. Lalu ia berdiri di depan cermin rias, tangannya membuka laci untuk mencari sisir. Alfi terpana, ada tespek dengan 2 garis merah di dalam laci. Juga ada amplop dengan tulisan nama sebuah rumah sakit. Alfi menoleh untuk menatap Alia. Alia masih tertidur nyenyak. Alfi mengambil amplop, lalu menarik keluar kertas di dalam amplop. Tertulis dengan jelas bahwa Alia tengah hamil saat ini. Setelah merapikan kembali kertas dan amplop, lalu dimasukkan kembali di dalam laci, Alfi duduk di kursi, diletakkan pakaian Alia yang tadi ada di kursi di atas pangkuannya. Ya Allah, apa ini caramu untuk melunakkan hati Alia, agar bersedia memaafkan aku dan memberi aku kesempatan kedua. Ya Allah, aku berjanji akan menjaga hatiku, menjaga pandanganku. Aku juga berjanji akan memberikan yang terbaik bagi keluargaku. Alfi mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ia berdiri, pakaian Alia ia letakkan di atas kursi lagi, lalu ia beranjak ke meja sudut. Begitu keluar dari dalam kamar, Alin dan Alan yang tengah menonton televisi menyongsongnya. Alfi berlutut dan merentangkan lebar kedua tangan. Kedua anaknya masuk ke dalam dekapannya, dipeluk erat kedua buah hatinya, dikecup sisi kepala keduanya. Abi, sudah tidak capek lagi? Tanya Alan. Tidak. Sudah cukup tidurnya, ayah Abi? Alin kali ini yang bertanya. Iya, kepala Abi mengangguk dengan senyum di bibirnya. Umi mana? Umi sedang mandi. Abi ada oleh-oleh buat kalian, buat nenek, buat kakek, juga buat tante Arin. Mana oleh-olehnya Abi? Alin memeluk leher Alfi. Tunggu, Umi selesai mandi dulu, kita nonton televisi dulu ya. Alfi menggendong kedua anaknya. Ayah mertuanya keluar dari dapur dengan secangkir kopi di tangan. Sudah bangun mau kopi atau teh? Tidak, terima kasih ayah. Saya tadi sudah minum, dibawakan Alia. Alia mana? Sedang mandi ayah. Oh, ayah Alia menunduk menyembunyikan senyum. Ia yakin hubungan Alia dan Alfi sudah membaik. Hal yang selalu ia doakan agar cucu-cucunya bisa mendapat keluarga yang sempurna. Alia keluar dari dalam kamar. Ia membawa cangkir bekas teh Alfi dan pisang goreng yang masih tersisa 2 buah. Pisang gorengnya taruh di sini saja, Li, biar ayah habiskan. Ayah Alia menunjuk ke arah meja. Alia meletakkan piring berisi pisang goreng dingin itu di atas meja. Umi, kata Abi, ada oleh-oleh buat kita. Oh, alhamdulillah. Ayo Obi, mana oleh-olehnya? Seru Alin. Sebentar, kalian tunggu di sini. Abi ke kamar dulu ya. Alfi menurunkan kedua anaknya dari atas pangkuannya, lalu bangkit dan melangkah menuju kamar. Alfi membuka koper, diambil oleh-oleh berupa kain sasirangan untuk semua anggota keluarga, kemeja untuk ayah mertuanya, gamis untuk Alia, Arin dan ibu mertuanya, kaos dan topi sasirangan untuk kedua buah hatinya, juga kain yang belum dijahit untuk membuat baju seragam satu keluarga. Saat Alfi ingin keluar, Alia masuk ke dalam kamar. Untukmu, Alfi menyerahkan gamis pada Alia. Terima kasih mas. Alia menerima gamis dari tangan Alfi. Ini untuk membuat seragam keluarga. Kapan-kapan saja membuatnya. Alfi menyerahkan kain di dalam kotak yang bertuliskan nama toko kain sasirangan ternama. Ya, ada yang ingin aku sampaikan pada mas. Apa? Alia mendekati Alfi.
Aku hamil. Alfi menerima tespek dan amplop yang diserahkan Alia. Diperhatikan tespek, dibuka amplop. Ditariknya kertas keluar lalu ia baca. Wajah Alfi mendongak. Alhamdulillah, aku bahagia, Li. Aku mohon beri aku maaf, beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku mohon, Li, aku mohon. Alfi meletakkan keningnya di atas kedua punggung tangan Alia. Alia diam, sesaat kemudian ditarik kedua telapak tangannya. Suara Alan dan Alin mengagetkan mereka. Ya, Alfi bangun dari duduknya. Aku mencintaimu. Alfi mengecup pipi Alia sebelum melangkah keluar kamar, sambil membawa oleh-oleh di tangannya. Alia mengusap pipi yang tadi dicium Alfi. Ia duduk di tepi ranjang. Rasa bimbang masih ia rasakan. Ada kecemasan namun ada juga desakan untuk segera kembali pada Alfi. Alia mengusap perut, matanya terpejam. Haruskah anak-anakku tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh? Meski Mas Alfi akan tetap mencinta dan memperhatikan mereka. Tapi orang tua yang tinggal dalam rumah berbeda dengan hidupnya masing-masing. Baguskah bagi perkembangan mereka? Singkirkan rasa marahmu, Li. Singkirkan rasa cemas dan takutmu. Alfi pantas untuk dimaafkan. Alfi pantas untuk diberi kesempatan. Kehamilanmu mungkin jalan Allah agar kalian bersama kembali. Alia membuka mata, diusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Alia kembali ragu. Umi, Alan dan Alin masuk ke dalam kamar. Dari Abi bagus ya Umi. Alin memperlihatkan kaos sasirangan yang ia bawa. Iya bagus, kita cuci dulu ya, setelah itu baru boleh dipakai. Baik Umi. Umi, kapan kita pulang ke rumah? Iya Umi, kapan? Selama Abi di luar kota, kita beberapa kali ke rumah. Alia memang beberapa kali datang ke rumahnya untuk membersihkan debu dan melihat keadaan rumahnya. Kita mau bobok di kamar kita, Umi. Oh, tanya Abi ya, sahut Alia. Baik Umi, ayo kita tanya Abi. Ayo. Kedua anak itu keluar dari dalam kamar. Alia menatap mereka hingga hilang dari pandangan. Pulang Alia, demi anak-anak. Alfi pantas diberi kesempatan. Alia menghela nafas, lalu ingin keluar dari dalam kamar. Namun di ambang pintu ia bertemu Alfi. Alfi menutup dan mengunci pintu. Tatapan mereka kembali bertemu. Anak-anak bertanya kapan bisa pulang ke rumah kita sendiri. Aku harus menjawab apa, Li? Terserah Mas ingin menjawab apa. Dialihkan tatapan dari wajah Alfi. Apa aku tidak pantas untuk dimaafkan? Apa aku tidak pantas untuk diberi kesempatan? Aku tahu salahku sangat besar merobek kepercayaan yang kamu berikan. Tapi aku mohon, Li, aku mohon. Alia diam. Beri aku maafmu, Li. Beri aku kesempatan untuk menebus salahku. Untuk memperbaiki diriku. Aku mohon. Alfi menggenggam kedua telapak tangan Alia. Alia menarik tangannya dari genggaman Alfi. Ia beranjak menuju lemari. Di bawah tatapan Alfi, Alia membuka lemari. Baju yang Alfi bawa dari rumah saat datang menginap ia keluarkan dari dalam lemari, lalu ia letakkan di atas ranjang. Li, kamu ingin mengusirku dari sini? Tolong jangan usir aku, Li. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Oke, kalau kamu belum bisa memaafkan aku, belum bisa memberi aku kesempatan kedua, setidaknya izinkan aku tetap di sini untuk anak-anak. Tidur di sofa ruang tengah tak apa, atau tidur di atas lantai aku rela. Ambil ransel Mas, masukkan pakaian Mas ke dalam ransel, ucap Alia. Alfi duduk di tepi ranjang di samping tumpukan pakaiannya yang wangi dan terlipat rapi. Alfi belum ingin menyerah, digenggam kedua telapak tangan Alia. Ditundukkan wajahnya, air matanya membasahi punggung tangan Alia. Lalu ditarik pinggang Alia, dilingkarkan kedua tangan di pinggang Alia. Alfi tak bisa lagi menahan tangis. Alia memejamkan mata. Tangis Alfi membuat hatinya merasa bersalah karena sudah membuat Alfi menangis seperti saat ini. Masukkan sendiri pakaian Mas ke dalam ransel karena aku harus memindahkan pakaianku sendiri ke dalam tas. Maaf, sejak hamil aku sering didera rasa cepat lelah. Jadi maksudmu kamu bersedia pulang? Wajah Alfi mendongak. Ditatap wajah Alia dengan lekat. Kepercayaanku belum pulih Mas dan mungkin tidak akan pernah bisa sama seperti dulu lagi.
Cintaku, aku tidak tahu, aku tidak yakin apa aku bisa jatuh cinta lagi pada Mas. Semuanya tidak sama lagi seperti kertas putih yang sudah ternoda. Ada warna hitam yang akan sulit dibersihkan. Alia menarik nafas dalam. Kertas itu memang sudah ternoda, Mas, tapi nodanya hanya setitik. Masih banyak yang bersihnya. Aku akan berusaha mengabaikan yang setitik itu. Tolong jaga agar noda itu tak bertambah lagi. Li, aku akan berusaha memulihkan kepercayaanmu. Aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untukmu dan anak-anak. Tolong bantu aku untuk itu. Jika aku salah, tegur aku, luruskan kembali jalanku. Aku mencintaimu, Li. Aku mencintaimu. Aku harus berkemas agar kita bisa pulang setelah sholat maghrib. Kamu duduk saja biar aku yang berkemas. Aku sudah belajar lebih banyak tentang hal itu. Kamu lihat saja koperku, isinya rapi, tidak seperti saat aku keluar kota dulu. Alfi memegang bahu Alia. Ia dudukkan Alia di tepi ranjang. Terima kasih sudah bersedia memberi aku kesempatan. Terima kasih, Li. Alfi mengecup punggung kedua tangan Alia. Aku mencintaimu. Alia mendongakkan wajah. Alfi duduk di samping Alia. Diraih dagu Alia, didekatkan wajahnya. Bibir Alfi menempel di atas bibir Alia, lalu bergerak perlahan, disambut Alia ciuman suaminya. Setiba mereka di rumah, anak-anak langsung berlari masuk ke dalam kamar mereka. Tawa riang dan celoteh ceria mereka terdengar menggema. Alia merasa keputusannya untuk kembali sudah benar karena bisa mengembalikan keceriaan anak-anaknya. Di rumah orang tuanya bukannya tidak nyaman, tapi tentu berbeda rasanya. Alia menoleh saat Alfi meraih jemarinya. Terima kasih mau kembali. Kamu matahari di rumah ini, rembulan indah saat berada di dalam kamar kita. Alia tidak menjawab. Ia teringat orang tuanya yang menangis haru saat mendengar keputusan kalau ia akan pulang untuk memberi Alfi kesempatan. Alia melangkah mengikuti Alfi yang membawa koper, ransel dan tas berisi pakaian. Alfi membuka pintu kamar. Ia menggeser tubuh agar Alia bisa lebih dulu masuk. Alia melangkah masuk, dilepas jilbabnya. Alfi masuk membawa koper dan tas, diletakkan di sudut kamar. Mau apa? Mengganti spray, jawab Alia. Alfi mengambil spray dari tangan Alia. Aku baru tahu kalau mengganti spray itu pekerjaan yang melelahkan. Biar aku yang melakukannya. Alia menatap Alfi. Kenapa? Takut aku tidak bisa rapi mengerjakannya. Alfi tersenyum. Mas tidak perlu berubah sedrastis ini. Biarkan pekerjaan rumah aku yang mengerjakan. Tidak, Alia, kamu adalah ratu di rumah ini. Aku sudah meminta Bunda dan Arin untuk mencarikan asisten rumah tangga. Kamu sedang hamil, perlu banyak istirahat. Izinkan sekarang aku yang memanjakanmu, setelah sekian tahun aku yang manja padamu. Alfi mengusap pipi Alia dengan lembut. Mas, aku mencintai pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga. Aku asisten rumah tangga hanya untuk membantumu, sayang. Rumah ini tetap milikmu. Kamu yang tetap mengatur segalanya. Paham kan maksudku, Li? Semua ini aku lakukan agar kamu bisa fokus mengurus anak-anak kita. Alfi menggenggam jemari Alia. Kepala Alia mengangguk. Alfi kemudian mendekap tubuh Alia erat. Suara azan panggilan untuk salat Isya membuat pelukan mereka terurai. Abi, Umi, sholat. Suara gedoran di pintu dan teriakan kedua buah hati mereka membuat mereka berdua tersenyum. Aku mencintaimu. Alfi mengecup lembut pipi Alia sebelum ia membuka pintu. Aku juga mencintaimu, Mas. Bagaimana mungkin cintaku padamu bisa pupus dalam sekejap? Meski kecewa dan luka sudah kamu torehkan di dalam hati, cinta itu masih ada, masih ada. Aku akan mencoba merekatkan lagi kepercayaan yang berserakan, meski tentu tidak akan bisa sama. Tapi aku pasrahkan pada kehendaknya. Alia tidur lagi setelah sholat subuh karena merasa kepalanya sakit. Alfi melarangnya memaksakan diri untuk bangun. Umi mana, Abi? Umi sedang tidak enak badan. Boleh kita lihat Umi? Umi masih tidur, kalian bantu Abi di dapur saja ya. Iya, Abi. Alfi dan kedua anaknya masuk ke dalam dapur. Tapi kemudian ia bingung apa yang harus dilakukan. Tak ada yang bisa ia kerjakan. Abi mau masak? Tanya Alin. Kita beli saja ya. Abi belum belajar masak, sahut Alfi. Abi dulu sekolah sering bolos ya. Kok tidak bisa masak?
Alin menatap wajah Alfi dengan tatapan matanya yang polos. Iya, pasti Abi sering bolos nih. Alan menimpali ucapan adiknya. Iya sayang, karena itu kalian jangan sering bolos sekolah seperti Abi ya. Kalian harus rajin sekolah. Iya Abi, biar kita hebat seperti Umi. Semua bisa Umi kerjakan. Pasti dulu Umi rajin sekolah ya Abi, cerocos Alin. Iya, Abi, Umi pintar masak, pintar cuci baju, pintar nyapu. Semua Umi pintar. Umi hebat sekali Abi. Iya, Umi hebat. Abi akan rajin belajar. Biar bisa hebat seperti Umi. Kalian menonton televisi dulu ya. Abi ingin mengambil ponsel untuk pesan sarapan. Iya Abi. Alfi menyalakan televisi. Ia mencari channel yang cocok ditonton anak-anaknya. Abi ke kamar dulu ya. Iya Abi. Alfi beranjak ke kamar. Alia tidak ada di atas tempat tidur, tapi terdengar suaranya dari dalam kamar mandi. Alfi masuk ke dalam kamar mandi, diusap lembut punggung istrinya yang sedang membungkuk di atas kloset. Alia memuntahkan isi perutnya. Sudah? Tanya Alfi. Iya. Kepala Alia mengangguk. Alia berkumur-kumur. Alfi menunggu di belakang tubuh Alia. Setelah Alia selesai, Alfi membimbing lengan Alia. Kamu ingin minum dan makan apa, Li? Aku ingin memesan sarapan online untuk kita. Alfi membantu Alia berbaring. Kepala Alia menggeleng pelan. Aku tidak ingin apa-apa, Mas. Suara Alia sangat lirih. Kamu harus makan demi dia. Apa yang ingin kamu makan? Bubur ayam dengan teh hangat saja. Aku pesan dulu ya. Oh, aku tanya anak-anak dulu mereka ingin makan apa. Iya. Kalian ingin sarapan apa sayang? Umi sarapan apa Abi? Tanya Alin. Bubur ayam. Abang bubur juga Abi. Dedek juga. Iya, Abi pesan dulu ya, kalian di sini saja. Abi ingin menemui Umi di kamar. Ikut, seru Alan dan Alin. Ayo. Alfi mematikan televisi lalu memegang telapak tangan kedua anaknya. Dibawa mereka masuk ke dalam kamar untuk menemui Alia. Rasa syukur tak berhenti Alfi ucapkan karena masih mendapat kesempatan berkumpul bersama istri dan kedua anaknya. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Kau berikan padaku untuk menebus kesalahanku, untuk memperbaiki diriku, untuk anugerah yang Kau titipkan padaku, istri yang soleha, anak-anak yang juga soleh dan soleha. Tak ada lagi yang aku inginkan dalam hidupku selain untuk kebahagiaan mereka. Aku mohon, jodohkan aku dengan istriku di dunia hingga ke surgamu. Amin. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak cerita ini hingga tuntas. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.